Halo semua, kembali lagi dengan saya Anastasia Mantiri yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Hari ini saya akan mereview buku yang berjudul Homo Deus, Masa Depan Umat Manusia karya Yuval Noah Harari. Bicara tentang peradaban manusia, tentunya banyak sumber yang bisa Anda jadikan media pembelajaran. Salah satunya adalah menggunakan buku karya Yuval Noah Harari dengan judul Homo Deus. Bagi mereka yang sudah lama mengulik informasi tentang peradaban manusia sejak zaman dahulu atau zaman purba, tentunya tak asing dengan buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari. Namun, bagi Anda yang belum mengetahui tentang buku tersebut, tak perlu bingung. Yuval Noah Harari merupakan seorang sejarawan Israel yang memiliki profesi lain sebagai seorang profesor di Departemen Sejarah Universitas Ibrani Yerusalem. Ia lahir pada tanggal 24 Februari 1976. Selain menjadi seorang profesor dan juga sejarawan, Yuval Noah Harari adalah seorang penulis buku. Salah satu buku karyanya yang begitu populer adalah buku dengan judul Homo Deus. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika bagi Anda yang sudah banyak mengulik informasi tentang peradaban manusia, mungkin tidak asing dengan buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari. Secara garis besar, buku tersebut mempelajari tentang prediksi manusia mengenai masa depan yang sudah dilengkapi dengan latar belakang sejarah. Pada buku Homo Deus, Yuval Noah Harari menjelaskan tentang peradaban manusia pada masa saat ini, sekaligus peradaban manusia pada tahun 100 tahun sebelumnya. Menurut Yuval Noah Harari, manusia mampu mengatasi 3 buah masalah dalam hidupnya, yaitu kelaparan, wabah penyakit, hingga kondisi perang pada zaman dahulu. Lalu ia juga menjelaskan jika pada saat ini yang sudah masuk ke dalam zaman serba maju, 3 masalah tersebut sudah bisa diatasi oleh manusia dan tentunya hal tersebut juga sudah bukan lagi masalah. Meski ada kegagalan yang terjadi, namun manusia akan terus berjuang, bukan lagi menyerah begitu saja. Yuval Noah Harari juga menjelaskan beberapa fakta yang cukup menarik pada buku Homo Deus, yaitu tentang perubahan yang dialami oleh manusia sekaligus masa depan dalam hidupnya. Selain itu, Anda juga perlu tahu jika buku ini tersebut juga termasuk ke dalam bagian dari trilogi. Mulai dari bagian Homo sapiens yang akan membahas tentang masa lalu manusia, di mana masa-masa tersebut juga memberikan pengaruh besar terhadap peradaban planet bumi. Dan selain itu, ada juga bagian 21 Lesson for 21st Century yang membahas tentang masa saat ini dari manusia atau sapiens. Yuval Noah Harari menuliskan dalam bukunya jika saat ini untuk pertama kalinya sepanjang sejarah banyak orang mati karena terlalu banyak makan daripada manusia yang mengalami terlalu sedikit makan dalam hidupnya. Selain itu juga menjelaskan jika saat ini juga banyak orang mati karena usia mereka sudah tua daripada mati karena mengalami penyakit menular. Lalu saat ini juga banyak orang mati karena kondisi bunuh diri dibandingkan mati karena ditembak oleh tentara, tertulis maupun ditembak oleh para penjahat. Dalam buku ini, Yuval Noah Harari menjelaskan jika manusia bukan lagi diliputi oleh rasa cemas terhadap kelaparan, wabah maupun perang. Namun, manusia saat ini lebih mengarahkan pandangannya pada tujuan yang lebih tinggi lagi. Dalam buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari juga menjelaskan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan manusia seperti menjadi dewa buatannya sendiri. Dalam buku tersebut dijelaskan juga jika ada 3 agenda manusia yang akan terjadi di masa depan seperti keabadian, kebahagiaan, dan keilahian. Akan tetapi, titik fokus dari penjelasan tersebut adalah keabadian. Nantinya di masa depan manusia akan mencoba untuk bisa mencapai keabadian layaknya dewa. Agar bisa mewujudkan hal tersebut, nantinya manusia akan memfokuskan diri pada ilmu pengetahuan dan juga teknologi informasi khususnya dalam kecerdasan buatan. Dijelaskan dalam buku Homo Deus jika manusia nantinya akan mengkolaborasikan ilmu komputer, sains, bioteknologi, dan rekayasa genetika dengan teknologi agar bisa memperpanjang umur kehidupan mereka. Nah, selain itu, tujuan lainnya adalah adanya kemungkinan terjadinya integrasi diri manusia dengan mesin untuk menjadi robot
dan bisa jadi hal tersebut memang akan terjadi. Yuval Noah Harari juga memberikan penjelasan lain seputar isu-isu seputar humanisme, kekuatan data, hingga manusia super atau kecerdasan buatan. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, tentunya Anda tahu jika buku karya Yuval Noah Harari selalu banyak diminati sekaligus. Nah, bagi Anda yang ingin tahu bayangan masa depan dalam peradaban manusia, maka Anda sangat direkomendasikan untuk membaca buku karya Yuval Noah Harari yang satu ini. Beberapa poin menarik dalam buku ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari memang sudah banyak diminati dan begitu populer. Bahkan beberapa waktu lalu buku Homo Deus juga ramai diperbincangkan di dunia maya, hingga jadi trending topik di sosial media atau Twitter. Sebelumnya sudah dijelaskan review sedikit atau gambaran umum dari buku Homo Deus. Namun sebenarnya masih ada beberapa hal menarik yang bisa Anda temukan pada buku tersebut. Jika Anda belum beli dan mungkin penasaran dengan buku hal menarik yang ada dalam buku Homo Deus, maka Anda tidak perlu bingung sebab pada beberapa poin yang akan saya jelaskan ini ada hal menarik dari buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari. Nah, hal menarik yang pertama dari buku Homo Deus adalah adanya pembahasan tentang teknologi. Bisa dibilang jika inti dari buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari adalah adanya peradaban baru yang didominasi oleh teknologi, di mana adanya hal tersebut secara perlahan menjadikan manusia seakan seperti dewa. Beberapa hal yang disorot dalam buku ini adalah adanya isu kecerdasan buatan dan rekayasa genetika yang masuk ke dalam topik pembahasan buku Homo Deus. Lalu Yuval Noah Harari juga menjelaskan dalam buku Homo Deus jika manusia sudah bisa mengendalikan permasalahan seperti kelaparan, perang, hingga wabah penyakit. Dan itu tantangan lain dalam kehidupan manusia juga dibahas dalam buku ini. Contohnya adalah terkait dengan terciptanya suatu teknologi yang bisa merusak manusia. Seperti banyaknya manusia yang mati karena obesitas daripada mati karena kelaparan. Perlu diketahui juga jika Yuval Noah Harari sebelum membuat buku Homo Deus juga sudah menciptakan buku lain dengan judul Homo Sapiens. Dan ternyata buku Homo Deus merupakan lanjutan dari buku Homo Sapiens. Nah, sama seperti buku Homo Deus, buku Homo Sapiens juga begitu populer. Pembahasan pada buku tersebut lebih ke arah bagaimana manusia bisa menduduki tempat tertinggi dari berbagai macam ras yang ada di dunia ini. Buku Homo Sapiens menjelaskan tentang sejarah manusia dari masa evolusi hingga terciptanya banyak inovasi yang terjadi pada peradaban manusia itu sendiri. Berdasarkan ilmu biologi, antropologi, paleontologi, dan juga ekonomi, Yuval Noah Harari mampu menjelaskan tentang sejarah terbentuknya manusia seperti pada saat ini. Nah, selanjutnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa buku Homo Deus merupakan bagian dari trilogi ciptaan Yuval Noah Harari. Setelah buku Homo Deus diterbitkan pada tahun 2016 lalu, 2 tahun berikutnya muncul buku lanjutannya yang berjudul 21 Lessons for 21st Century. Trilogi tersebut membahas tentang peradaban manusia sejak awal evolusi, kehidupan saat ini, dan juga perkiraan perkembangan teknologi di masa depan. Karena hal tersebutlah buku 21 Lessons for 21st Century yang diterbitkan setelah buku Homo Deus membahas tentang berbagai macam masalah manusia yang saat ini terjadi. Sebagai contohnya adalah isu-isu tentang kerahasiaan data yang sudah tidak terkontrol lagi pada era internet ini. Lalu ada juga perkembangan berita atau informasi hoax yang sudah begitu pesat perkembangannya. Nah, kita sudah bahas bersama tentang siapa penulis dari buku Homo Deus. Ya, buku Homo Deus ditulis oleh Yuval Noah Harari yang merupakan seorang akademisi Departemen Sejarah Universitas Yerusalem. Ketika Yuval Noah Harari lulus dari Oxford pada tahun 2002, ia memutuskan untuk berfokus pada bidang keilmuan tersebut.
Bidang keilmuan yang dimiliki oleh Yuval Noah Harari sebenarnya lebih condong ke arah sejarah dunia, sejarah kemiliteran, dan abad pertengahan. Tak heran jika buku yang diciptakan oleh Yuval Noah Harari selalu memadupadankan ketiga bidang keilmuan tersebut, yang mana setiap tulisannya mampu membuat para pembacanya begitu menikmati topik pembahasan di setiap buku yang diciptakan oleh Yuval Noah Harari. Selain itu, untuk saat ini, Yuval Noah Harari juga sudah mulai turut andil dalam penelitian makro sejarah yang masih ada keterkaitan dengan ilmu biologi, efek psikologi, sekaligus arah dari sejarah itu sendiri. Nah, kepopuleran dari buku yang berjudul Homo Deus bukan hanya berasal dari apa yang dibahas di dalamnya, namun karena adanya faktor lain seperti disukai oleh para miliarder dunia, contohnya adalah Bill Gates. Pada beberapa wawancaranya, Bill Gates menyebutkan jika Homo Deus merupakan salah satu favorit bacanya. Meski tidak sepenuhnya menyetujui apa yang ditulis oleh Yuval Noah Harari, namun Bill Gates juga menjelaskan jika buku Homo Deus memiliki sisi tantangannya tersendiri, enak untuk dibaca, dan selalu bisa mengajak kita untuk selalu berpikir kritis. Selain itu, Bill Gates juga memberikan penjelasan jika buku tersebut memiliki sebuah isi yang bisa mengajak kita berpikir kembali soal perkembangan peradaban manusia, sekaligus nilai-nilai yang sudah berhasil manusia wujudkan selama ini. Nah, Homo Deus mengajak kita untuk membayangkan apa yang mungkin terjadi di masa depan berdasarkan apa yang terjadi saat ini. Nasib agama, struktur sosial, politik, etika, dan segala aspek kehidupan sapiens dihadapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad 21 dibahas oleh Harari dalam buku tersebut. Menurut Harari, ada dua kemungkinan yang akan terjadi ke depannya berdasarkan perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan penelitian saintifik saat ini. Pertama, peran manusia dalam mengatur kehidupan di bumi akan digantikan oleh mesin pemproses data. Tugas kosmis Homo sapiens telah berakhir dan akan digantikan oleh data. Hal ini dimungkinkan apabila kita melihat perkembangan artificial intelligence dan data saat ini, kedua tubuh biologis sapiens akan bersatu dengan mesin. Algoritma elektronik akhirnya bisa bersatu dengan algoritma biokimiawi. Dalam buku Homo Deus, Harari jauh menjelaskan terkait teknologi baru Big Data yang akan menguasai manusia, mulai dari masuknya Heat Age, dijelaskan pada abad ke-21. Mayoritas laki maupun perempuan bisa kehilangan nilai militer dan ekonomis mereka. Angkatan perang yang paling maju bertumpu pada teknologi jauh lebih canggih. Pasukan Heat Age yang diawaki drone-drone tanpa pilot dan cacing-cacing cyber menggantikan kedudukan angkatan perang masa abad ke-20, dan para jenderal melimpahkan semakin banyak keputusan pada algoritma. Dicontohkan oleh Harari pada masa Nebukadnezar sampai ke masa Saddam Hussein. Perang dilancarkan dengan jadwal organik. Diskusi-diskusi berlangsung berjam-jam, pertempuran membutuhkan waktu berhari-hari, dan perang bisa molor sampai bertahun-tahun. Namun perang cyber bisa berlangsung hanya beberapa menit. Terlihat jelas bagaimana keunggulan teknologi mulai mengungguli peralatan perang yang begitu mematikan, tidak berguna dengan adanya kecanggihan teknologi. Pada masa lalu, ada banyak hal yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Namun sekarang robot dan komputer semakin pintar dan bisa segera mengungguli manusia dalam sebagian besar pekerjaannya. Pada buku Yuval Noah Harari dalam buku Homo Deus juga menjelaskan jika organisme berfungsi dalam cara yang secara berbeda dari algoritma, maka komputer bisa mengerjakan keajaiban di bidang lain, tetapi mereka tidak akan mampu memahami kita dan mengarahkan kehidupan kita, dan mereka tentu tidak akan mampu menyatu dengan kita. Namun, begitu para ahli biologi menyimpulkan bahwa organisme adalah algoritma, mereka meruntuhkan dinding pemisah antara yang organik dan non-organik, mengubah revolusi komputer dan murni urusan mekanis menjadi fatalisme biologis dan mengubah otoritas dari manusia individual ke algoritma jaringan. Nah,
Sejauh ini kita telah melihat 2 dari 3 ancaman liberalisme. Yang pertama, bahwa manusia akan kehilangan nilai mereka sepenuhnya. Yang kedua, bahwa manusia masih akan berharga secara kolektif, tetapi akan kehilangan otoritas individual mereka dan akan diatur oleh algoritma eksternal. Dan yang ketiga, ancaman bagi liberalisme adalah bahwa sebagian orang akan tetap sangat dibutuhkan dan tak bisa dipahami. Tetapi mereka adalah segelintir elit istimewa manusia yang sudah diperbarui. Nah, agama data yang dijelaskan dalam buku Homo Deus pada halaman 423, dataisme mendeklarasikan bahwa alam semesta terdiri dari aliran data dan nilai setiap fenomena atau entitas ditentukan oleh kontribusinya pada pembersihan data. Dataisme lahir dari pengaruh eksplosif 2 gelombang pasang saintifik dalam 150 tahun sejak Charles Darwin menerbitkan On the Origin of Sapiens. Sains-sains kehidupannya akhirnya memandang organisme sebagai algoritma biokimia, sebagai para politisi, bisnis, dan konsumen biasa. Dataisme menawarkan teknologi, pendobrak, dan banyak kekuatan baru. Dataisme berakar paling kuat dalam 2 disiplin induknya, sains komputer dan biologi. Antaranya kedua, biologi lebih penting. Itulah pembahasan dari saya. Sampai berjumpa ke episode selanjutnya. See you!